warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Andrian Sopa Indarto, mengajar mata pelajaran informatika di SMP Negeri 1 Selat Mulia. Perjalanan menuju sekolah kami masih jalan tanah, di mana saat musim panas, jalanan sangat berdebu. Namun sebaliknya, saat musim hujan tiba, jalan sangat becek dan lengket sehingga susah untuk dilalui. SMP Negeri 1 Selat Menuguan terletak di daerah pedesaan, di Desa Sumber Agung, Kecamatan Selat Menuguan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Sekolah ini memiliki 10 rombongan belajar. Fasilitas di sekolah kami bisa dibilang masih kurang memadai, karena selain keterbatasan perangkat, juga masih sulitnya jaringan sinyal di sekolah kami. Meskipun dengan fasilitas yang minim, namun saya tetap memberikan ragam pelayanan pendidikan dengan teknologi pembelajaran. Sekarang coba perhatikan di depan kalian ini. Bapak ada dua perangkat nih. Ada yang tahu ini apa? Yang satunya? Sudah tahu ya. Ada yang pernah mengoperasikan laptop? Belum semua? Kenapa belum? Ya. Nah, tapi secara umum kalian sudah tahu bahwa ini laptop. Ya. Saya harus memahami bahwa setiap murid memiliki pribadi yang unik, dan kita perlu menyesuaikan cara kita mengajar sesuai kebutuhan murid kita tersebut. Pada prinsipnya, kita harus menyesuaikan teknik pembelajaran sesuai karakteristik murid kita agar pembelajaran berhasil. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan proses belajar mengajar di mana murid dapat mempelajari materi sesuai kebutuhan, kemampuan, dan kesukaan murid. Proses ini akan memberikan dampak dan bermakna sesuai kebutuhan murid. Jadi sebelumnya Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, jadi tujuan kita belajar folder dan file ya. Jadi tujuannya itu membuat dan mengelola folder dan file secara terstruktur hingga memudahkan pengaksesan ya. Ada yang sudah tahu apa itu folder? Belum tahu folder. Jadi kita punya ibarat ya. Jadi ibaratkan gini ya. Folder itu adalah tempat untuk menyimpan. Ya, ini misalnya folder ya. Ini folder tempat untuk menyimpan ya. Nah, kemudian kalian punya file ya. File ya. File itu adalah berkasnya. Jadi misalnya nih, misal di sini ada buku ya. Ini namanya buku informatika. Nah, ini diibaratkan filenya. Nah, tempat menyimpannya ini diibaratkan oleh folder ya. Jadi di sini kalian punya LKS ya, LKS informatika. Kalian simpan dalam penyimpanannya nih, begini. Ya. Nah, ini ibaratnya ini adalah sebuah folder ya. Ini adalah file. Nah, kemudian kalian ada LKS apa lagi? Misalnya ini LKS bahasa Indonesia misal ya. Misal ini LKS bahasa Indonesia. Kalian simpan lagi dalam satu folder atau satu tempat penyimpanan ya. Nah, ini ibaratnya. Ini. Oke ya. Nah, kemudian kalian ada tempat penyimpanan lain ya. Penyimpanan lain. Misalnya ini ya. Misalnya pada laptop ini ya. Penyimpanannya ya. Nah, jadi ini ada wadah laptop atau misalnya kita ibaratkan juga penyimpanan yang satunya atau folder yang satunya ya. Nah, kalian ada buku latihan nggak? Buku latihannya, buku tulisnya. Nah, ini buku latihannya. Misalnya ini buku latihan informatika. Kalian simpan lagi dalam wadah penyimpanan yang satunya atau folder yang satunya. Nah, jadi ini filenya, ini foldernya. Ada lagi buku latihan, misalnya ini buku latihan bahasa Indonesia misalnya. Disimpan lagi dalam satu folder. Jadi kalian punya dua tempat penyimpanan atau folder. Folder 1 dan folder 2. Yang folder 1 isinya tentang latihan ya, buku latihan. Yang folder satunya yaitu isinya tentang LKS. Ya.
Saya membagi 3 kelompok sesuai gaya belajarnya. Kelompok pertama untuk kelompok belajar auditori. Saya meminta siswa membaca dan mengamati buku pelajaran, kemudian mendiskusikannya. Dan saya mendampingi mereka apabila ada yang belum dipahami. Untuk kelompok kedua yaitu gaya belajar visual. Saya memberikan materi simulasi dalam bentuk video dan meminta mereka untuk mengidentifikasinya. Dan saya mendampingi mereka apabila ada yang belum dipahami. Untuk terakhir yaitu gaya belajar kinestetik. Saya meminta mereka untuk bermain peran terkait materi tentang folder dan mendampingi mereka apabila ada yang belum dipahami. Dijelaskan sebagai tempat penyimpanan ya. Ada folder 2 latihan dan folder 1 pelajaran. Di sini ada materi bahasa Indonesia, kemudian apa? Latihan bahasa Indonesia, latihan informatika. Di file ini akan kita masukkan ke dalam folder. Oke, sekarang coba. Ini untuk mengelola folder dan file ya. Gunanya adalah untuk memudahkan pengguna ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti mau mencari materi, maka ada di folder gitu ya. Kemudian seluruh siswa mempraktekkan cara membuat dan mengelola folder. Jadi sekarang Bapak bertanya, apa itu fungsi folder? Ya. Untuk menyimpan. Terakhir, di akhir materi, memberikan kesimpulan tentang materi yang dipelajari hari ini. Secara terstruktur. Jadi misalnya kalian punya berkas foto, itu disimpan dalam satu folder. Kemudian kalian ada berkas misalnya tipenya PDF atau Word ya, itu harus kalian simpan dalam. Demikian sekilas penerapan pembelajaran berdiferensiasi dari saya. Saran dan masukan selalu saya tunggu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.